Raden Haji Rhoma Irama, yang lebih populer dengan nama Rhoma Irama, merupakan seorang penyanyi, musikus, penulis lagu, produser, dan aktor Indonesia berketurunan Sunda. Beliau lahir di Tasikmalaya, tanggal 11 Desember tahun 1946, merupakan putra kedua dari pasangan Raden Burdah Anggawirjaya dan Tuti Juwariah, dan menjadikan Rhoma Irama termasuk sebagai generasi penyanyi tertua di Indonesia, yang masih eksis selama ini. Bakat musik Rhoma sudah terlihat sejak masih kecil. Ia sering mendengarkan lagu-lagu Timur Tengah, dan bahkan sudah bisa membawakan lagu-lagu Barat maupun India saat baru duduk di bangku sekolah kelas 2 SD. Selain itu, ia juga tidak pernah takut untuk maju tampil ke depan, dan menunjukkan bakatnya di hadapan teman-temannya. Awal kariernya di dunia hiburan, ketika ia mulai dikenal sebagai bintang film kanak-kanak, Jenderal Kancil, sekitar tahun 1958. Kariernya di musik dimulai sejak ia berusia 11 tahun. Saat itu, Rhoma sudah menjadi penyanyi, gitaris, musisi, dan pimpinan sebuah band. Tahun 1959, ia membentuk band bernama Tornado bersama kakaknya, Benny Muharram. Ia, bersama kakaknya dalam bermusik, terinspirasi dengan penyanyi kembar asal Inggris, yaitu Everly Brothers. Namun, band ini tidak bertahan lama. Setelah kakaknya Benny Muharram keluar, band ini kemudian bubar. Tahun 1963, Rhoma membentuk band baru lagi yang bernama Gaihen. Selain bernyanyi, Rhoma juga terjun dalam dunia akting. Ia menjadi pemeran pembantu, dengan bernyanyi dan bermain gitar melodi, bersama Gaihen dalam dua film Maju Tak Gentar, dan Langkah-Langkah di Persimpangan, pada tahun 1965. Tak berapa lama kemudian, ia pindah masuk Orkes Melayu Chandra Lekha, El Sitara, hingga Purnama. Lewat Orkes Melayu Purnama inilah, Rhoma berduet dengan Elvy Sukaesih dalam album Pasar Minggu. Setelah itu, ia menjadi penulis sekaligus pemeran utama di berbagai judul film, di antaranya, Begadang, Raja Dangdut, Melodi Cinta, hingga Satria Bergitar. Kembali ke dunia musik, Rhoma kemudian mendirikan Soneta Group pada tahun 1970, yang tetap bertahan sampai sekarang. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1973, Rhoma mencanangkan semboyan Voice of Muslim, Suara Muslim, yang bertujuan menjadi agen pembaharu musik Melayu, yang memadukan unsur musik rock dalam musik Melayu, serta melakukan improvisasi atas aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. Album pertama Soneta Group, berjudul Soneta Volume 1, Begadang, dirilis pada tahun 1973. Elvy Sukaesih, yang selama ini menjadi penyanyi pendamping Rhoma, kemudian hengkang dari Soneta Group pada tahun 1975, dan digantikan oleh Rita Sugiarto. Selain itu, 3 anggota lain juga mendadak hengkang dari Soneta Group. Walaupun mengalami pergantian anggota, Soneta Group tetap eksis dan populer di dunia musik Indonesia. Pada tahun 1984, Rhoma dan Soneta Group mendirikan perusahaan rekaman bernama Soneta Records. Sempat rehat panjang, selama 6 tahun, Rhoma dan Soneta kemudian kembali dengan sejumlah album hits. Di antaranya, Soneta Volume 14, Judi, hingga Soneta Volume 15, Gali Lobang Tutup Lobang. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Berdasarkan data penjualan kaset, dan jumlah penonton film-film yang dibintanginya, penggemar Rhoma tidak kurang dari 15 juta atau 10% penduduk Indonesia pada waktu itu. Ini terdata dalam catatan sampai pertengahan tahun 1984. Tak ada jenis kesenian mutakhir yang memiliki lingkup sedemikian luas, tulis majalah Tempo, tanggal 30 Juni tahun 1984. Sementara itu, Rhoma sendiri bilang, "Saya takut publikasi, ternyata, saya sudah terseret jauh." Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Rhoma Irama bukan hanya tampil di dalam negeri saja, akan tetapi ia juga pernah tampil di Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei, dengan jumlah penonton yang hampir sama ketika ia tampil di Indonesia. Sering dalam konser tersebut, penonton jatuh pingsan akibat berdesak-desakan.
Sebagian besar orang menyebut, musik Roma adalah musik dalam jenis dangdut, sementara itu, ia sendiri lebih suka, apabila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Roma, ternyata pionir dalam mengawinkan orkes Melayu dengan rock, tetapi jika kita amati, ternyata bukan hanya rock saja yang dipadukan oleh Roma Irama, akan tetapi jenis musik pop, India, dan orkestra juga. Inilah, yang menyebabkan setiap lagu-lagu Roma, memiliki cita rasa yang berbeda. Bagi para penyanyi dangdut, lagu-lagu Roma mewakili semua suasana. Ada nuansa agama, cinta remaja, cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial, dan lain sebagainya. Karir, dalam bidang berakting. Roma, juga sukses di dunia film, setidaknya secara komersial. Data PT Perfin menyebutkan, hampir semua film Roma selalu laku. Bahkan, sebelum sebuah film selesai diproses, orang sudah membelinya. Satria Bergitar misalnya, film yang dibuat dengan biaya sebesar 750 juta rupiah ini, ketika belum rampung, sudah memperoleh pialang sebesar 400 juta rupiah. Akan tetapi, Roma tidak pernah makan dari uang film tersebut, ia hidup dari uang kaset, kata Beni Muharam, kakak kandung Roma, yang jadi produser PT Roma Film. Uang hasil dari film itu, antara lain disumbangkan untuk masjid, yatim piatu, kegiatan remaja, dan perbaikan kampung. Karir, dalam bidang politik. Roma juga terlibat dalam dunia politik. Di masa awal Orde Baru, ia sempat menjadi maskot penting bagi Partai P3, setelah terus dimusuhi oleh pemerintah Orde Baru, karena menolak untuk bergabung dengan Golkar. Roma sempat tidak aktif berpolitik untuk beberapa waktu lamanya, sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPR mewakili utusan golongan, yaitu mewakili seniman dan artis pada tahun 1993. Pada pemilu tahun 2004, Roma Irama tampil pula di panggung kampanye PKS. Karir, dalam dunia pendidikan. Roma Irama sempat kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, akan tetapi tidak sampai menyelesaikannya. Ternyata, belajar di luar lebih asyik dan menantang, katanya pada suatu saat. Ia sendiri mengatakan, bahwa ia banyak menjadi rujukan penelitian, ada kurang lebih 7 skripsi tentang musiknya telah dihasilkan. Selain itu, peneliti asing juga kerap menjadikannya sebagai objek penelitian, seperti William H. Frederick, doktor sosiologi dari Universitas Ohio Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat. Pada bulan Februari tahun 2005, dia memperoleh gelar doktor honoris causa dari American University of Hawaii dalam bidang dangdut. Namun, gelar tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak, karena universitas ini diketahui tidak mempunyai murid sama sekali di Amerika Serikat sendiri, dan hanya mengeluarkan gelar kepada warga non-Amerika Serikat di luar negeri. Selain itu, universitas ini tidak diakreditasikan oleh pemerintah negara bagian Hawaii. Sebagai musisi, pencipta lagu, dan bintang layar lebar, Roma selama kariernya telah menciptakan kurang lebih 1000 buah lagu, dan bermain kurang lebih 20 buah film. Instrumen Roma dalam bermusik. Selama lebih dari 50 tahunan dalam kariernya, Roma terkenal sebagai penyanyi yang sering sekali gonta-ganti gitar. Dan hebatnya, gitar yang ia pakai bukanlah gitar sembarangan. Ketika musik rock and roll dan dangdut masih dianggap kampungan, baik karena lagu-lagunya, gaya penyanyinya, maupun instrumen alat musiknya pada tahun 60-an dan 70-an, Roma Irama justru melawan anggapan tersebut, yang ditandai dengan adanya revolusi musik dangdut. Revolusi yang tidak hanya mencakup irama dangdut dan gaya bermusiknya, tapi juga instrumen yang digunakan, terutama gitar. Demikianlah, sekilas biografi dari sang Raja Dangdut Roma Irama. Terima kasih.